Siap semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi sesuai penundaan sidang hari Jumat kemarin, hari ini adalah untuk mendengarkan jawabannya dari kuasa pemohon. Baik. Replik ya? Replik. Untuk repliknya sudah siap? Siap. Dibacakan atau akan dibacakan? Dibacakan. Bacakan, silakan. Baik. Terima kasih Tunggal Peradilan. Dengan hormat yang bertahan di bawah ini, Muhammad Hasan Ahmad, SH, Abdul Mirsad Bumin, SH. Bahwa setelah membaca secara cermat jawaban termohon yang dibacakan dalam persidangan pra-peradilan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, maka pada kesempatan ini perkenankanlah kami selaku kuasa hukum pemohon hendak mengajukan replik dengan uraian lengkap sebagai berikut. Tentang uraian fakta yang tidak sesuai dengan fakta hukum, bahwa apa yang pemohon kemukakan dan jelaskan pada bagian permohonan adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian pokok replik ini. Bahwa pemohon menolak dengan tegas dalil yang tertuang dalam jawaban termohon, kecuali yang kebenaran diakui secara tegas oleh termohon. Bahwa sebelum pemohon lebih jauh menjawab substansi daripada jawaban termohon, terlebih dahulu pemohon ingin menguraikan hal-hal yang dianggap keliru dalam jawaban yang diuraikan oleh termohon. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat dan menjunjung kapasitas dan kredibilitas daripada termohon yang sejatinya adalah aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Bahwa sesungguhnya alat bukti yang hendak dijelaskan oleh termohon kepada pemohon sewaktu bertemu dan berkoordinasi di Polres Morowali Utara bukanlah alat bukti saksi dan alat ahli seperti yang diuraikan oleh termohon dalam jawabannya, melainkan alat bukti saksi dan alat bukti surat dalam menentukan dan menetapkan pemohon sebagai tersangka. Bahwa pada pokoknya pemohon menegaskan membantah seluruh dalil-dalil uraian dalam poin fakta-fakta hukum termohon yang sejatinya tidaklah benar, fiktif dan imajinatif, tendensius, serta hal ini akan dibuktikan oleh pemohon dalam fakta persidangan pra-peradilan. Poin B, tentang penjelasan alat bukti yang kontradiktif dan tidak memiliki nilai pembuktian. Bahwa terhadap penjelasan dua alat bukti, termohon berdasarkan pada dua alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan ahli. Bahwa secara baik formil maupun material, dua alat bukti yang dimaksud termohon sama sekali tidak mengarah pada prinsip pembuktian, di mana baik keterangan ahli dan keterangan saksi tidak memiliki nilai alat bukti terhadap materi dugaan tindak pidana yang dituduhkan oleh termohon kepada pemohon. Bahwa menurut Andi Hamzah dalam buku hukum acara pra-peradilan dalam teori dan praktek terbitan Imaji Cipta Karya karangan D.Y. Witanto Mei tahun 2019 dalam menentukan seorang sebagai tersangka disyaratkan hal-hal sebagai berikut, yakni memenuhi syarat objektif dalam menentukan seorang sebagai tersangka, maka pihak aparat kepolisian wajib berdasar alat bukti. Penjelasan dalam menentukan dua alat bukti, termohon sama sekali tidak mendasari pada dua alat bukti yang dimaksud. Berdasarkan prinsip yang tertuang dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU garis datar Romawi 11 garing 2014. Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam menentukan alat bukti atas penetapan pemohon sebagai tersangka, termohon hanya menggunakan alat bukti saksi yang tidak melihat, merasakan dan mendengar secara langsung peristiwa perkara dugaan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 di Desa Binor Jaya, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUH Pidana. Begitupun dengan keterangan ahli yang dihadirkan oleh termohon. Ahli yang dihadirkan oleh termohon baik ahli Dr. Benediktus Yusman SHMH dan ahli Dr. Sahrul SHMH sama-sama tidak konsisten dalam keterangan ahlinya. Apabila dikomparasikan, ahli Dr. Benediktus Yusman SHMH menjelaskan adanya perbuatan pidana, sementara ahli Dr. Sahrul SHMH menjelaskan perbuatan pemohon adalah perbuatan perjanjian antara dua pihak. B. Memenuhi syarat subjektif.
bahwa alasan untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atas suatu keadaan hanya sebagai dasar dalam menentukan dugaan. Artinya, penyidik selanjutnya harus mampu mengumpulkan bukti-bukti bahwa tersangka benar-benar sebagai pelaku tindak pidana. Karena untuk mengajukan tersangka ke pengadilan tidak cukup hanya berdasarkan pada keadaannya, namun harus benar-benar ada bukti bahwa tersangka melakukan suatu perbuatan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam oleh undang-undang. Penjelasan bahwa dari dugaan perbuatan pemohon tidak memiliki alasan untuk dijadikan sebagai tersangka oleh termohon karena faktanya segala upaya termohon dalam menghadirkan alat bukti sangatlah lemah dan tidak berperspektif pembuktian. C. Memenuhi syarat administrasi. Berdasarkan pasal 10 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, penetapan tersangka merupakan tindakan pro justitia. Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas 1. Penyelidikan, 2. Dimulainya penyidikan, 3. Upaya paksa, 4. Pemeriksaan, 5. Penetapan tersangka, 6. Pemberkasan, 7. Penyerahan berkas perkara, 8. Penyerahan tersangka dan barang bukti, dan 9. Penghentian penyidikan. Penjelasan bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon sangatlah prematur dan tergesa-gesa dan kurang hati-hati atau kurang cermat. Hal ini menimbulkan tindakan abuse of power oleh termohon kepada pemohon sehingga melanggar asas 1. Kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Bahwa terhadap perbuatan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar prinsip hukum acara pidana, sehingga terhadap tindakan atau perbuatan termohon kepada pemohon adalah tindakan yang tidak sah. 5. Bahwa jika termohon menetapkan tersangka kepada calon tersangka dengan hanya menggunakan keterangan ahli tanpa membatasi spesifikasi tindak pidana yang dilakukan, kemungkinan dalam ruang persidangan ini termohon bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan menggunakan kesewenang-wenangnya hanya berdasarkan keterangan ahli yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain untuk memenuhi seseorang menjadi tersangka dengan minimum 2 alat bukti pasal 184 KUHP. Bahwa semua alat bukti yang diuraikan oleh termohon kesemuanya tidaklah benar dan wajib ditolak oleh majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara akuo. Bahwa termohon dalam menetapkan tersangka tidak berdasarkan 2 alat bukti yang sah pada pasal 184 KUHP. Kemudian termohon terlebih dahulu menetapkan tersangka kepada pemohon pada surat perintah dimulainya penyidikan tanggal 17 September 2019, bahkan pemohon sebelumnya belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka yang bersifat wajib berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015. Bahwa penetapan tersangka berdasarkan SPDP tanggal 17 September 2019 tidak didahului dengan pemeriksaan calon tersangka. Faktanya, calon tersangka pemohon menerima surat panggilan untuk diperiksa sebagai saksi tanggal 7 Februari 2020, fit surat panggilan nomor SPGL _2 Romawi _res.1.11/2020 Satreskrim. C. Tentang penjelasan yang mengada-ada dan merugikan pemohon. Bahwa termohon dalam membangun narasi dan diksi hukum telah membuat kepalsuan fakta yang mengada-ada. Bahwa termohon telah mengeluarkan sprindik. Bahwa termohon terhadap bukti surat perintah penyidikan sprindik nomor SP _sidik _28-9/HUK.6.5.2019 Satreskrim tanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya menjelaskan serangkaian tindakan penyidikan dalam menemukan 2 alat bukti sangatlah tidak benar dan fiktif. Poin 4. Bahwa termohon ingin mencoba berimajinasi dalam nalar hukum yang menyesatkan sehingga memunculkan syahwat subjektif yang berlebihan yang berdampak pada tendensi merugikan pemohon dan melanggar prinsip dan nilai-nilai hukum dan keadilan itu sendiri. Bahwa sesungguhnya termohon telah mengeluarkan surat perintah penyidikan pada tanggal 23 Juli 2019 dan memuat nama pemohon sebagai tersangka. Bahwa dalil termohon dalam menentukan alat bukti ahli hanya bagian dari akal bulus semata dalam melengkapi alat bukti. Poin 7. Bahwa berdasarkan pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Bahwa keterangan ahli Dr. Benedictus Yusman SMH dan ahli Dr. Sarul SMH yang dimunculkan termohon patut diragukan kebenarannya.
Hal ini dapat kita lihat dari penjelasan kedua ahli tersebut yang tidak memiliki persesuaian fakta, sehingga patut dianggap tidak bernilai dan tidak memiliki esensi sebagai nilai alat bukti. Bahwa berdasarkan pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kehadiran kedua ahli yang dimaksud oleh termohon sangatlah penting dihadirkan dan dimintai keterangannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Poso agar proses pembuktian dalam memenuhi syarat formil penetapan tersangka benar-benar terungkap. Petitum, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka adalah beralasan menurut hukum apabila pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Poso Ceki Hakim Tunggal Peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon pra-peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena tidak memenuhi minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP. 3. Menyatakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP yang dikeluarkan oleh termohon nomor SPDP garing 35/9/2019 Satreskrim tanggal 17 September 2019 dengan segala turunannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 4. Memerintahkan termohon untuk menghentikan perkara quo melalui surat perintah penghentian penyidikan. 5. Memerintahkan termohon membayar ganti kerugian kepada pemohon sebesar 20 juta rupiah akibat perbuatan termohon yang menetapkan pemohon selaku tersangka tanpa berlandaskan minimal 2 alat bukti yang sah pasal 184 KUHP bertentangan dengan hukum. 6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon. 7. Memulihkan dan merehabilitas harkat martabat dan nama baik pemohon dalam keadaan semula. 8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara quo menurut hukum. Atau apabila hakim pra-peradilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. S. Aquiet Bono. Hormat kami kuasa hukum pemohon pra-peradilan Muhammad Hasan Ahmad Esa, Abdul Mirsad Boymin Esa. Terima kasih.